Yang dimaksud dengan ekosistem air tawar adalah ekosistem air yang airnya memiliki kadar garam yang rendah. Kemudian, ekosistem air tawar biasanya berada di daratan. Lalu, ekosistem air tawar memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, antara lain sebagai sumber irigasi bagi pertanian. Lalu, ekosistem air tawar dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan keadaan air dan berdasarkan daerahnya. Yang pertama ada berdasarkan keadaan air. Ekosistem air tawar dibedakan lagi menjadi dua, yaitu perairan tenang dan perairan mengalir. Perairan tenang adalah danau dan rawa. Ekosistem danau adalah sebuah cekungan besar yang terisi oleh air. Danau dapat terbentuk akibat dari aktivitas gunung api. Selain itu, danau juga dapat terbentuk akibat sedimentasi yang memotong jalur sungai. Danau biasanya berukuran sangat luas sehingga memiliki banyak makhluk hidup di dalamnya. Lalu yang kedua ada rawa-rawa. Rawa-rawa adalah salah satu ekosistem perairan yang tenang. Rawa adalah genangan air yang terjadi di dataran yang cekung. Genangan air ini dapat bersifat musiman, akibat hujan dan luapan air sungai, atau permanen akibat lokasinya yang dekat dengan sumber air. Rawa-rawa biasanya berada di dataran rendah. Ekosistem perairan tawar yang berdasarkan daerahnya dibagi menjadi tiga, yaitu ada litoral, limnetik, dan profundal. Yang pertama ada litoral. Litoral adalah sungai dangkal yang mendapatkan banyak sinar matahari. Sungai ini lebih banyak memiliki ekosistem di dalamnya. Hal ini karena sinar matahari yang masuk, sehingga tumbuhan dapat subur di dalamnya. Selain itu, akibat banyaknya tumbuhan yang hidup, maka banyak ikan yang dapat hidup di situ. Ikan air tawar biasanya memakan serangga atau hewan laut kecil yang hidup di sekitar akar-akar pohon, sehingga menjadi tempat yang bagus bagi ikan dalam mencari mangsa. Lalu yang kedua ada limnetik. Limnetik merupakan sungai yang berada jauh di dalam hutan, tetapi masih mendapatkan cahaya matahari. Sungai ini biasanya berada di dalam hutan yang lebat, akan tetapi sungai ini masih mendapatkan cahaya matahari, sehingga masih banyak tumbuhan yang hidup di sekitar sungai ini. Sungai tersebut juga memiliki banyak ikan, akibat banyaknya tumbuhan yang hidup di sekitar sungai tersebut. Lalu ada profundal. Profundal adalah sungai yang berada jauh di dalam hutan dan tidak mendapatkan cahaya matahari. Kemudian, sungai ini memiliki jumlah vegetasi yang cenderung sedikit karena tidak mendapatkan cahaya matahari. Selain itu, hewan seperti ikan jarang muncul di sungai ini. Sungai ini biasanya memiliki kedalaman yang cukup dangkal dan akan menjadi dalam saat terjadi hujan. Adapun komponen yang terdapat pada video referensi yaitu adanya flora dan fauna. Flora pada ekosistem perairan tawar berupa kangkung dan gayam. Sedangkan untuk fauna yang didapatkan terdapat adanya senyulong, ular weling, bangkong rawa, dan ikan gabus. Flora dan fauna pada perairan tawar saling berinteraksi. Pada ekosistem perairan tawar pula terdapat adanya komponen abiotik berupa air.